shift malam yang macet, baru mau cari pekerjaan, ada yang mungkin menuju rumah sakit, semuanya banyak sekali orang. Nah, maka saya mau deskripsikan ke Bapak Ibu sekalian. Coba kita buat dulu dari 10 poin ini 3 yang paling engkau prioritaskan di tahun ini. Saya yakin semuanya baik, ya. Saya yakin semuanya kita inginkan, tapi di antara ini semua yang paling ada prioritasnya 3 yang paling ada prioritasnya apa? Sesuai dengan usia dan juga mungkin sesuai dengan tujuan. 3 saja, tidak usah semuanya. Yang paling ada prioritasnya tahun ini Anda mau capai. Apakah pengen jalan-jalan di luar negeri? Apakah pengen memiliki usaha sendiri? Apakah pengen memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak Anda? Apakah ingin membahagiakan orang tua kalau masih ada orang tuanya masih hidup, ya? Atau mau membantu orang lain dan kegiatan sosial? 3. Sudah ketemu? Sudah. Coba, Bapak. 7, 9, 10. 7, 9, 10. Memiliki keluarga bahagia, membahagiakan orang tua dan keluarga besar, membantu orang lain dan kegiatan sosial. Luar biasa. Saya yakin ini sebenarnya Bapak sudah melakukannya, betul? Sudah on proses, bahkan terus progres. Tetapi dari tahun 2025 Bapak memilih 7, 9, 10 ini tentunya ingin lebih optimal lagi, betul? Pak Bambang, apa? Nomor 5 saja. 5 saja. Wah, luar biasa. Memiliki usaha sendiri. Ini saya sama Popo. Keren. Terus, Ibu salah satu perwakilan dari 3 diva ini. 3 diva. Silakan. Salah satu apa? Coba ini nih apa tujuannya, impian 2025? 5, 7, 10. Luar biasa. Lihat, impian itu tidak memandang umur, tidak memandang usia. Seolah-olah hanya orang muda saja yang boleh punya impian. Tidak, kita seumur hidup harus punya impian, dan ini yang menggerakkan kita. Maka saya bersyukur teman-teman boleh hadir di sini. Saya percaya ada yang menggerakkan, yaitu salah satunya impian. Maka kita mau fokus. Nah, maka izinkan saya berbagi cerita, berbagi sharing tentang kowe yang mudah-mudahan insya Allah semua impian kita tadi itu bisa kita wujudkan. Amin. Pelan-pelan dengan cara kita bekerja sama dan saling support. Jadi sudah lihat sedikit videonya, ini perusahaan kita di mana kita diajak bermitra hari ini, yaitu kowe, ya, ada di pabrik di Koreanya, marketing di Koreanya, dan juga nanti lembaga riset, development dan sebagainya. Dan ini mereka punya karyawan-karyawannya. Nah, kita akan diajak untuk menjadi salah satu di sini sebagai helpletter, ya. Nah, sebagian mungkin sudah tahu, saya singkat saja. Dari tahun 1989 berdiri sampai sekarang 2019. Kemudian produk utamanya adalah water purifier dan air purifier. Dan ini yang akan kita pasarkan. Ini yang akan kita pakai juga di rumah. Saya mau bagikan untuk Anda semua. Ada yang mau? Setuju? Nah, bagaimana caranya mendapatkannya secara free? Wah, ini menarik. Atau dengan biaya yang seminimal mungkin, ya. Nanti tahun ini kemungkinan sudah disondi, mungkin pertengahan itu akan masuk AC. Jadi kita juga bisa mulai membayangkan bagaimana AC-AC di sekitar kita, di rumah-rumah tangga ini mulai ke sini. Juga nanti ada produk-produk yang lain di matras, kemudian ada kursi pijat ini yang kita sering lihat di mall-mall. Nah, kita akan fokus. Ini kantor pusatnya di Jakarta. Saya sudah ke sana, saya ketemu dengan salah satu manajernya namanya Mr. Campu, yang kebetulan kemarin memang menguji saya, menginterview saya ketika saya dianggap layak dipromosikan jadi seorang head manager. Jadi teman-teman di sini nanti juga punya jenjang karir, dan kemudian juga nanti harus melalui serangkaian tes. Tapi tesnya tidak berat. Tapi ya paling utama nanti interviewnya. Dan kemudian juga teman-teman ini
sudah bisa merasakan air filtrasinya Kowe itu di seluruh stasiun yang ada, mulai dari Jakarta sampai Madiun. Ya, kemudian kita melihat sekarang betapa besar potensi pasar Indonesia. Tadi ada yang pengen punya usaha sendiri, ada yang pengen membahagiakan orang tua, ada yang pengen berbagi. Nah, artinya kalau kita pengen itu semua, maka harus ada tanda petik profit atau income yang bisa kita dapatkan dan hasilkan, sehingga akhirnya impian-impian kita terwujud nanti. Kuncinya sederhana, hanya bagaimana kita itu mengedukasi atau membuat storytelling yang tepat dan sesuai dengan fakta dari fasilitasnya Kowe, supaya masyarakat di sekitar kita itu tinggal memindahkan, mengalihkan pemakaian galon mereka sehari-hari kepada unit-unit Kowe. Unit Kowe di sini ada sekitar 5 ditambah 1 Crystal Ice, saya belum update di sini. Tetapi saya fokus kepada teman-teman, sebenarnya cukup kita menawarkan 2 poin. Yang lain ini mengikuti, artinya kalau memang ada permintaan dan mereka tertarik. Tetapi yang paling utama ini, dan nanti perhatikan bagaimana cara saya menjual juga, bagaimana narasi yang saya sampaikan, sehingga ya puji Tuhan, alhamdulillah selama saya berproses di Kowe kurang lebih 6 bulan ini, saya sudah berhasil menjual puluhan unit dan juga sudah mendapatkan income puluhan juta. Nah, perhatikan nanti bagaimana tipsnya supaya teman-teman bisa langsung praktek. Ya. Pertama ini, teman-teman bisa masuk, bisa ngajak sharing, ngobrol kepada tetangga, kepada instansi juga, bahkan kepada pabrik, kepada kafe-kafe maupun juga di hotel-hotel, bahwa setiap kali mereka sebenarnya pasti memakai galon. Pasti. Hampir tidak ada lagi orang yang tidak pakai galon. Semuanya pasti pakai. Tinggal mereknya apa dan tinggal jumlahnya berapa yang dipakai dalam 1 bulan. Nah, Anda boleh sharing dan Anda ungkapkan ini, bahwa sebenarnya pemakaian galon Bapak Ibu atau kemudian pabrik-pabrik itu, kantor-kantor itu sebenarnya menyimpan masalah tersembunyi. Sepakat dengan ini? Iya. Karena semua ini kita alami, di rumah saja kita alami, ya kan? Maka kita share itu, kita ungkap ada masalahnya. Lalu yang kedua, kita tunjukkan ini juga fakta bahwa kita tidak pernah rata-rata itu membersihkan dispenser. Dispenser kita itu seperti ini. Artinya walaupun misalnya air galon kita merek nomor 1 diklaim seperti itu, tapi yang kita minum tetap airnya tercemar. Ini poin pertama. Ini penting sekali supaya edukasinya itu nancep, masuk. Karena ini juga yang saya alami secara pribadi. Ya. Lalu yang kedua masalah ini. Ini sekarang pun lagi kampanye besar-besaran tentang racun bisphenol A, senyawa organik yang digunakan dalam produksi berbagai produk plastik. Dan ini hampir sehari-hari kita itu konsumsi. Dan paling nyata Dr. Richard ini harus sampai edukasi. Sekalipun masyarakat Indonesia belum semuanya aware tentang kesehatan, tapi justru kita ini dipanggil dan dipilih untuk bermitra dengan Kowe mengkampanyekan ini, karena ini dampaknya besar sekali. Ya, kita dengar sedikit apa yang dikatakan oleh Dr.